Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi terkait dengan topik Student Response System. Nanti materi ini akan saya berikan dalam dua video. Yang pertama terkait dengan clickers, alat untuk Student Response System. Kita akan lebih terkonsentrasi membahas apa itu clickers. Namun sebelumnya perlu kita mereview kembali bahwa posisi sekarang kita ini berada di abad 21. Jika ada pembelajaran abad 21, tentu ada penilaian di abad 21. Nah, hal yang paling mencolok di abad 21 ini adalah bahwa ada bagaimana seseorang itu dia belajar setelah dalam kondisi globalisasi dan kemajuan teknologi inovasi yang demikian pesat. Nah, hal ini akan berdampak pada seketika pendekatan penilaian, bahwa penilaian itu berpusat pada siswa atau penilaian berbasis kelas yang di situ lebih menitik beratkan pada aktivitas peer penilaian dan feedback, juga self assessment, self refleksi, dan juga bagaimana ada expert feedback itu. Secara expert feedback itu akan muncul oleh guru itu sendiri. Jadi dalam siswa juga muncul feedback, guru juga muncul feedback. Nah, ini semuanya karena eranya era teknologi informasi, maka tidak lepas adanya suatu beberapa jenis penilaian menggunakan teknologi informasi seperti e-portfolio, kemudian clickers, kemudian online quiz, kemudian wiki, blog, peer review, dan sebagainya. Nah, hal itu akan berdampak pada suatu reformasi pendidikan di abad 21. Reformasi pendidikan semakin meningkatkan perhatian pada peran kelas. Jadi sudah saya sampaikan, yang kedua adalah menyarankan bahwa alat dan strategi penilaian dapat berdampak positif pada hubungan siswa atau guru. Sehingga inilah letak hubungan siswa dan guru ini menjadi suatu yang berbeda ketika penilaian sebelumnya atau tradisional dengan penilaian di abad 21 ini. Yang ketiga, perlu adanya perolehan keterampilan abad 21 terkait dengan 4 karakter skill, yakni critical thinking dan problem solving, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Keempat karakter skill tersebut atau disingkat dengan 4CS itu menjadi hal yang tuntutan yang harus dimiliki oleh guru dan juga dimiliki oleh siswa. Mendorong strategi penilaian berbasis bermain dan juga mendorong praktik pengajaran yang berpusat pada siswa. Dan kemampuan guru untuk mempersonalisasi instruksi, memodifikasi teknologi informasi instruksi, dan menunjukkan ciri personal yang semakin baik. Berikutnya adalah keterlibatan siswa dan metakognisi siswa. Siswa semakin banyak dilibatkan baik dalam pembelajaran dan penilaian, kemudian juga metakognisi siswa, bagaimana siswa itu belajar, itu semakin mengarah bahwa kemampuan potensi diri itu akan ditumbuhkan di dalam penilaian sehingga siswa itu ada paham saya harus belajar seperti apa dan bagaimana. Kemudian ini adalah perangkat-perangkat untuk clickers. Ini adalah bagaimana penilaian itu adalah menyenangkan, ada interest,
kemudian bagaimana siswa itu bahagia di dalam proses penilaian, merasa diri dan dilibatkan dalam proses penilaian. Penilaian untuk belajar adalah gagasan bahwa penilaian kelas harus mendukung pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Menyoroti peran vital yang dibuat oleh guru dan berbasis kelas. Jadi penilaian kelas itu harus mendukung pengajaran, sehingga di situ penilaian dan pengajaran seperti satu mata keping uang, yang satu sama yang sebelah sisi penilaian, maka sebelah sisinya adalah pembelajaran. Penilaian yang berfokus pada proses dapat berperan dalam meningkatkan keseluruhan sistem pendidikan. Karena dalam proses, kalau berfokus pada proses, maka dalam penilaian formatif atau proses penilaian mengarah pada suatu perbaikan pada proses pembelajaran itu, yang berdampak pada proses pembelajaran itu yang utama, sehingga guru di dalam tengah-tengah pembelajaran dia akan melihat bagaimana siswa belajar dan bagaimana memposisikan diri, apa yang diharapkan, yang kekurangan atau yang dibutuhkan oleh siswa itu sudah terespon sejak dini. Kemudian fokus penilaian untuk pembelajaran daripada penilaian untuk pengukuran. Jadi ini yang penting. Jadi bukan hasil bahwa nilai saya 10 atau 9, tetapi yang utama bahwa dia paham saya dapat 9 karena saya memang memiliki kemampuan ini dan ini. Saya hanya dapatkan nilai 6 karena kekurangan saya di sini. Dan inilah akan yang diharapkan dalam penilaian dengan clickers ini. Clickers itu bisa student response system, juga sama dengan classroom response system, juga sama dengan personal response system, juga sama dengan audience response system. Semuanya ini sama, karena semuanya ini mengacu pada bagaimana clickers itu bekerja. Clickers adalah istilah umum yang mengacu pada berbagai alat penilaian formatif berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data siswa. Melalui kombinasi perangkat keras, baik itu melalui komputer, koneksi internet, proyektor, dan sebagainya, dan perangkat lunak, para guru dapat meminta siswa berbagai macam pertanyaan baik tertutup maupun terbuka. Siswa dapat merespon dengan cepat dan guru pun dapat menampilkan data secara langsung. Nah, disinilah yang sangat menarik mengapa kita perlu mengetahui apa itu clickers, karena di sini siswa secara otomatis setelah suatu proses ketika dilakukan suatu penilaian menggunakan clickers ini langsung akan terespon. Siswa juga akan terespon bagaimana posisinya dan dia juga akan muncul penilaian dirinya juga self evaluasi terhadap hasil penilaiannya itu akan muncul, demikian pula guru. Apa itu clickers? Seorang guru mengajukan pertanyaan pilihan ganda kepada murid-muridnya melalui proyektor komputer. Clickers dapat digunakan dengan banyak gaya pertanyaan dan variasi baru pada teknologi memungkinkan format selain pertanyaan pilihan ganda. Jadi bisa pilihan ganda, bisa tidak. Setiap siswa mengirimkan jawaban untuk pertanyaan menggunakan pemancar genggam atau clickers yang mengirimkan sinyal frekuensi radio ke penerima yang terpasang pada komputer guru. Sehingga begitu pemancar genggam yang dipegang oleh siswa langsung akan terkirim pada komputer guru. Perangkat lunak di komputer guru mengumpulkan jawaban siswa dan menghasilkan diagram batang yang menunjukkan berapa banyak siswa yang memilih masing-masing pilihan jawaban. Guru membuat pilihan instruksional on the fly sebagai tanggapan terhadap diagram batang. Jadi langsung cepat guru akan terjadi suatu respon. Mengarahkan siswa dalam diskusi tentang manfaat dari setiap pilihan jawaban atau meminta siswa untuk mendiskusikan pertanyaan dalam kelompok kecil. Dan jadi setiap aktivitas itu akan mengarah pada suatu aktivitas kelompok kecil untuk berdiskusi.
Apa itu clickers? Clickers menawarkan alat yang kuat dan fleksibel untuk pengajaran. Dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dengan siswa pada semua level, baik dari SD sampai perguruan tinggi. Satu-satunya aturan untuk desain pertanyaan adalah bahwa struktur setiap pertanyaan dan konten mencerminkan tujuan pembelajaran tertentu. Inilah sebagai satu efeknya ketika kita bikin pertanyaan itu akan mengarah pada apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum. Pertanyaan mungkin punya satu jawaban yang benar atau dirancang tanpa jawaban benar, tetapi itu mendorong debat dan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Atau juga mungkin dalam diskusi dalam kelompok kelas. Ada efek positif yang lebih kuat pada hasil belajar ketika dikombinasikan dengan pembelajaran peer atau pembelajaran kooperatif. Maka itulah sebabnya sangat cocok menggunakan clickers ini akan memunculkan peer learning atau peer teaching, sama-sama siswa sama-sama belajar dan juga berperan jadi guru, dan pembelajaran kooperatif. Mempermudah baik instruktur dan siswa untuk menerima umpan balik secara cepat. Clickers memiliki potensi untuk meningkatkan ruang kelas belajar, terutama di kelas besar. Ini adalah suatu gambaran bagaimana penilaian menggunakan alat clickers itu. Ini satu komputer yang dipegang oleh guru. Ini adalah clickers yang dipegang oleh masing-masing siswa. Nah, ketika siswa memberikan jawaban, maka guru pun langsung akan tahu hasil jawaban siswa. Dan secara cepat itu akan terekam dalam bentuk grafik. Disinilah sehingga hasil penilaian seperti apa, guru langsung bisa merespon dan bisa ada gambaran bagaimana hasil penilaian yang didapatkan dari soal atau instrumen yang diberikan kepada siswanya. Nah, ketika sudah tercover grafik seperti ini, secara otomatis guru akan tahu sejauh mana akan jadi refleksi diri secara cepat, sejauh mana materi yang disampaikan akan secara cepat akan muncul feedback. Demikian pula siswa pun dia akan tahu karena nanti akan terbaca posisinya dia seperti apa. Mengapa menggunakan clickers? Mempertahankan perhatian siswa selama kuliah. Ini mempromosikan keterlibatan siswa aktif selama kuliah, mempromosikan diskusi dan kolaborasi di antara siswa dengan latihan kelompok yang mengharuskan siswa untuk berdiskusi dan mencapai konsensus. Yang keempat, mendorong partisipasi dari setiap siswa di kelas, sehingga semua siswa itu akan ikut berpartisipasi, baik secara individu akan terlihat. Menciptakan ruang aman bagi siswa yang pemalu dan tidak yakin untuk berpartisipasi di kelas. Sehingga anak yang pemalu pun dia akan merasa dihargai melalui penilaian melalui cara clickers ini. Memeriksa pemahaman siswa selama di kelas, mengajar dengan cara yang menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran langsung dari siswanya. Sehingga kebutuhan siswa akan terbaca oleh guru, akan terjawabkan oleh guru, dan di sini akan muncul karena ada feedback, maka siswa pun kebutuhannya sangat merasa diakomodir. Mengikut sertakan kuis dalam kelas dengan cepat sehingga setiap pemancar siswa dengan keunikan selama pembelajaran akan terlihat. Sehingga keunikan siswa pun akan terlihat. Tantangan dalam menggunakan clickers, menggunakan CSR atau SRS, begitu Classroom Response System atau Student Response System, harus menyadari tantangannya, yaitu masalah teknis yang mungkin dapat timbul karena menggunakan peralatan teknologi. Menggunakan Classroom Response System di kelas membutuhkan waktu. Kemudian memulai dengan CSR atau SSRS membutuhkan waktu menulis pertanyaan pilihan ganda lainnya yang efektif. Memang membutuhkan persiapan yang cukup panjang,
cukup butuh waktu untuk membuat pertanyaan agar pertanyaan itu betul-betul efektif. Mengetahui siswa yang memiliki kesalahpahaman namun tidak selalu mengungkapkan kesalahpahaman itu. Jadi terkadang respon kita itu untuk menangkap agar apa yang kita sampaikan tidak muncul salah paham, ini tentu membutuhkan penjelasan yang rinci karena masing-masing kebutuhan anak itu akan tercover. Memimpin diskusi di kelas merupakan tantangan bagi guru yang terbiasa memberi dengan cara ceramah. Materi ini saya ambil dari dua literatur, yakni yang dengan judul Study of Classroom Response System Clickers. Kemudian yang kedua Clickers in the Large Classroom, baik oleh Caldwell maupun oleh Beckman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.